Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pelet Penghancur Rumah Tangga. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Nurul. Aku adalah seorang janda yang pada saat ini hidup sendirian di kota Bandung. Aku hidup sendiri seperti ini bukanlah tanpa sebab. Ada sebuah aib yang ingin aku tinggalkan sehingga aku mencoba merantau jauh ke kota. Awalnya hal itu terjadi ketika aku masih berada di kampung, di mana pada saat itu aku dilamar oleh seseorang yang bekerja sebagai supervisor proyek tower yang sedang dibangun di kampungku. Aku yang hanya bekerja sebagai buruh tani seperti mendapatkan kasih sayang lebih darinya. Apalagi sawah yang aku garap dan tower yang sedang dia bangun jaraknya berdekatan. Waktu terus berjalan, hubungan kami yang awalnya hanya sembunyi-sembunyi akhirnya diketahui oleh kedua orang tuaku. Karena tradisi di kampung kami itu tidak boleh pacaran terlalu lama, maka mereka berdua langsung mengajaknya mengobrol. Dan di saat itulah dia nekat melamarku. Dia berkata bahwa dia ingin serius dan niat menikah denganku pada saat itu. Namun ketika aku berkata bahwa aku harus bertemu dengan kedua orang tuanya untuk memastikan hal itu, dia berkata bahwa saat ini dia sedang berada di luar pulau, sehingga aku tidak bisa dikenalkan kepada mereka. Aku yang pada saat itu masih sangat polos hanya mengangguk dan mencoba mengerti akan keadaannya. Apalagi aku sadar bahwa kampung kami memang terpencil, dan aku takut kedua orang tuanya malah tidak setuju dia menikah dengan orang kampung sepertiku. Akhirnya kami pun menikah, namun hanya menikah dari segi agama saja. Itu pun dilakukan di rumahku yang sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada hiburan, hanya keluarga dan beberapa kerabat saja yang datang. Jang Dimas, untuk syarat saksinya, Ujang membawa teman-teman agar pernikahannya sah kan? Tanya seorang penghulu. Dimas mengangguk. Dia melirik ke arahku yang didampingi oleh bapak dan tersenyum pelan ke arah penghulu yang ada di depan kami. Proses pernikahan itu berjalan lancar. Dimas berkata bahwa dia akan segera mengurus pernikahan ini secara hukum yang sah apabila sudah bisa membawaku ke kota setelah proyek tower ini selesai. Proyek yang dikerjakan Dimas memang panjang. Dia harus membangun beberapa tower yang membentang hingga ke pantai selatan. Sehingga setelah ijab kabul yang sakral itu, Dimas meminta izin kepada kedua orang tuaku untuk membawaku setelah dia selesai mengerjakan proyek itu dan pindah ke tempat selanjutnya. Aku pun akhirnya ikut. Kami mulai pindah ke sebuah kontrakan yang letaknya tidak jauh dari tempat kerja Dimas. Kali ini tempat kami tinggal agak sedikit ramai. Jalanan provinsi yang membentang hingga ke selatan membuat suasana kontrakan kami tidak sepi seperti kehidupan di kampungku. Dimas bekerja dengan giat. Dia mengawasi para pekerja dan memasang baja-baja tower dan juga suka membantu mereka untuk menyusun kabel-kabel. Dimas selalu pulang malam. Dia terlihat sangat lelah dan aku yang sudah menjadi istrinya langsung memasak makanan untuknya dan menyiapkan baju ganti agar dia bisa segera beristirahat. Dia terus berkata bahwa dia akan membawaku ke kota setelah proyek ini selesai dan aku akan sabar menunggunya karena aku tahu bagaimana dia berjuang untuk rumah tangga kami dengan pekerjaannya sekarang. Tepat hampir 1 bulan, Dimas mendapatkan kabar bahwa dia harus ke kantor pusat yang ada di kota Bandung. Awalnya aku ingin ikut, karena aku baru beberapa kali pergi ke sana bersama bapak. Namun kali ini Dimas menolak. Dia berkata bahwa ini adalah sesuatu hal yang penting dan dia tidak bisa mengajakku sekarang. Aku tidak bisa berkata-kata lagi, selain mengangguk dan mengizinkannya untuk pergi.
Dan ketika pagi harinya, Dimas akhirnya pamit kepadaku dan naik mobil angkutan umum untuk sampai ke kantornya yang ada di Bandung. Aku kira dia akan pergi 1 atau 2 hari, namun sudah hampir 2 minggu dia tidak pulang, sehingga aku khawatir atas apa yang terjadi dengannya. Tepat di minggu ketiga dia akhirnya pulang. Aku awalnya ingin marah kepadanya, namun dia berkata bahwa ada pekerjaan tambahan yang mengharuskan dia menghandle proyek di luar kota selama beberapa waktu. Dia juga berkata bahwa proyek tower yang sedang dia kerjakan akan dialihkan kepada orang lain terlebih dahulu. Aku hanya bisa terdiam. Aku bingung harus menjawabnya seperti apa. Aku hanya meminta bahwa aku ingin ikut karena aku kesepian. Tapi Dimas meminta maaf dan berkata bahwa dia tidak bisa membawaku pergi. Hal itu tentu saja membuatku sedikit marah, dan di sana Dimas hanya tersenyum pelan sambil membujukku. Aku yang masih marah langsung pergi ke kamar, dan di sana Dimas tiba-tiba mengeluarkan ponsel keluaran terbaru untuk diberikan kepadaku. Dia berkata bahwa kami sekarang sudah bisa berkomunikasi satu sama lain karena tower yang dia kerjakan sudah terpasang. Sehingga kami bisa saling berhubungan sehingga aku tidak perlu kesepian lagi. Jujur saja meskipun itu hanya suara saja, tapi aku senang. Dimas mengajariku bagaimana mengoperasikan ponsel tersebut pada waktu itu. Karena benda kecil itu adalah sesuatu hal yang baru bagi orang kampung sepertiku. Selain memberikan ponsel itu, Dimas juga berkata bahwa dia akan sering pulang karena proyek tower yang ada di selatan harus diawasi juga. Jadi aku tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Akhirnya setelah beberapa hari dia tinggal di kontrakan, dia pamit kembali untuk bekerja di luar. Dan ponsel yang aku pegang adalah benda satu-satunya yang aku pakai untuk menanyakan kabarnya. Dimas hanya pulang sebulan sekali sekarang, dan aku hanya bisa menerimanya karena itu adalah salah satu dari pekerjaannya. Namun Dimas sekarang nampak sibuk. Dia bahkan sering menerima telepon dari seorang ketika malam. Aku sempat sedikit mendengar pembicaraan mereka, dan suara yang terdengar di telepon tersebut seperti suara wanita. Ketika dia tahu bahwa aku sedikit menguping pembicaraannya, dia tiba-tiba memelankan nada suaranya dan terlihat seperti sedang berbisik-bisik dengan nada yang sangat pelan. "Telepon dari siapa, Kang?" tanyaku dengan nada yang pelan. "Oh, ini dari klien. Katanya ada yang harus diperbaiki sehingga besok harus pergi lagi." Aku hanya mengangguk dan menghela nafas. Aku yang benar-benar polos pada saat itu tidak mengerti tentang sikapnya, sehingga aku tidak menaruh kecurigaan apapun darinya. Di sana aku hanya sedikit sedih karena waktuku dengannya terus berkurang. Dimas terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga aku lebih banyak sendirian tinggal di kontrakan ini daripada bersamanya. Melihatku yang sedih, Dimas kemudian mendekat. Dia memegang kedua pundakku dan berkata bahwa dia berjanji akan segera membawaku pindah, namun dia harus menyelesaikan pekerjaannya ini dan besok dia harus pergi lagi. Dimas mencoba untuk menenangkanku, dan aku pun hanya bisa mengangguk dan berharap Dimas akan sering tinggal di rumah seperti pertama kali kami menikah dan pindah ke kontrakan ini. Tepat di pagi harinya, Dimas kembali pamit kepada aku. Dia berkata bahwa dia tidak akan lama dan akan langsung pulang kalau sudah selesai dengan pekerjaannya. Aku pun kembali ditinggalkan olehnya, dan aku yang sudah terbiasa hidup seperti ini, kini hanya bisa tersenyum pelan dan berharap bahwa apa yang dia katakan benar-benar terjadi. 1 hari, 2 hari hingga 2 minggu, entah mengapa kali ini Dimas tidak ada kabar. Biasanya dia selalu menelponku dan menanyakan kabar, namun kali ini dia sering tidak menjawab teleponku. Hingga pada suatu saat aku mencoba menelponnya kembali ketika maghrib. Karena aku sadar, mungkin kini dia sudah pulang dari tempat kerjanya. Namun ada sesuatu terjadi. Tepat ketika aku menelponnya, ada seseorang yang mengangkat telepon itu. Tapi itu bukan Dimas, malah aku mendengar suara dari seorang wanita yang menelponku. Wanita itu tiba-tiba bertanya siapa aku, dan aku langsung menjawab. "Aku adalah istrinya, dan aku bertanya tentang kabar Dimas," jawabku dengan nada yang sedikit marah. Setelah itu telepon tiba-tiba mati, dan ketika aku menelponnya kembali, tidak ada yang mengangkat telepon tersebut. Aku mendadak curiga tentang siapa wanita yang mengangkat telepon darinya, karena baru kali ini aku mengalami hal seperti itu. Aku mencoba SMS Dimas, mencoba untuk meminta penjelasan darinya, namun tidak ada jawaban dari Dimas. Hal itu tentu saja membuatku menangis. Pikiranku langsung berpikir yang aneh-aneh tentangnya. Bahkan aku sampai ketiduran,
Aku kembali terbangun ketika tengah malam dan tidak bisa tidur lagi setelah itu. Namun di saat itulah aku merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan kontrakanku. Suasana dalam kontrakan ini benar-benar hening. Bahkan aku merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasiku dari luar kontrakan. Belum pernah aku merasakan hal seperti ini selama aku tinggal sendirian di kontrakan. Namun entah mengapa, aku baru merasakannya sekarang. Kontrakan ini seperti penuh sesak dengan sesuatu yang tidak aku ketahui. Sehingga aku merasa takut keluar kamar, bahkan hanya untuk ke kamar mandi belakang yang dekat dengan dapur. Aku hanya bisa diam di dalam kamar dan berusaha untuk tidur kembali. Tapi entah mengapa mataku tidak bisa terpejam dan aku hanya bisa tiduran di kasur sambil melihat langit-langit kamar yang gelap. Tepat hampir 1 jam aku terbangun. Tiba-tiba aku mencium sesuatu yang membuatku terdiam. Awalnya bau itu tercium samar, seperti bau dari bunga melati yang sudah layu. Ini bukan bau melati yang segar, tapi wangi melati yang agak sedikit busuk, seperti bunga-bunga yang disimpan di tanah kuburan dan membusuk karena hujan. Hal itu tentu saja membuatku merinding. Apalagi aku sendirian di kontrakan ini dan selain aku tidak ada orang lain lagi yang tinggal di kontrakan tersebut. Rasa takut kini mulai muncul dan membuatku hanya bisa duduk dan menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Namun di satu sisi rasa penasaranku yang kuat membuatku ingin mengetahui di mana sebenarnya asal dari bau tersebut. Sehingga aku pun mulai berdiri dan berjalan pelan ke arah pintu kamar yang tertutup rapat di ujung sana. Jujur saja tubuhku gemetar ketika salah satu tanganku menyentuh gagang pintu tersebut. Aku langsung menarik nafas yang dalam dan mencoba membuka pintu tersebut secara perlahan. Tapi ternyata tepat ketika aku membuka pintunya lebar-lebar, kok tiba-tiba baunya menghilang? Bau yang tadi aku cium mendadak hilang. Aku melirik ke ruang depan dan ke arah dapur yang ada di belakang. Dan tidak ada apapun di sana. Hal itu tentu saja membuatku semakin merinding, apalagi suasana kontrakan benar-benar berbeda, sehingga aku pun memutuskan untuk menyalakan seluruh lampu di kontrakan itu, agar aku tidak ketakutan lagi. Lampu dapur, kamar mandi, ruang depan, bahkan kamar kosong yang ada di sebelah kamarku yang Dimas pakai sebagai gudang peralatan, kini aku menyalakan. Namun tepat ketika aku sudah menyalakan lampu-lampu itu dan ingin kembali ke dalam kamar, tiba-tiba, dup, ada suara benda jatuh yang asal suaranya dari dalam kamar. Hal itu tentu saja membuatku terdiam tepat di pintu kamar karena di sana aku melihat bahwa dus sepatu pemberian Dimas ketika kami menikah tiba-tiba jatuh dari atas lemari dan hal itu mengagetkanku pada saat itu. Selain itu aku melihat ada sesosok bayangan yang melintas di jendela kamar dengan sangat cepat. Lampu luar yang menyala membuatku bisa melihat bayangan tersebut, sehingga aku hanya bisa terdiam selama beberapa menit dengan jantungku yang berdetak dengan sangat kencang. Aku takut, benar-benar takut. Sebenarnya ada apa dengan kontrakan ini? Aku langsung menghubungi Dimas dan lagi-lagi Dimas tidak menjawab, sehingga aku hanya bisa terdiam dalam ketakutan sendirian di dalam kontrakan ini. Apa yang terjadi kemarin malam membuatku tidak bisa tidur. Hingga pagi menjelang, aku baru bisa memejamkan mata ketika kokok ayam pertama terdengar di sekitar kontrakan. Aku baru terbangun kembali ketika jam 10 pagi, di mana pada saat itu matahari sudah naik ke atas sana dan cahayanya menembus gorden tipis yang menutupi jendela kamarku pada saat itu. Dengan mata yang masih mengantuk juga sisa rasa takut yang masih ada di dalam tubuhku, aku berusaha bangun. Aku berusaha memberikan sugesti bahwa sekarang sudah aman, apalagi matahari sudah ada di atas sana sekarang. Aku pun kembali keluar dari kamar, mematikan seluruh lampu yang masih menyala di dalam kontrakan. Lalu setelah itu, aku masuk ke kamar mandi dan mulai membersihkan diriku. Entah apa yang terjadi semalam, apakah ada orang yang meninggal dan dimakamkan di dekat kontrakan, atau ada kejadian yang menimpa kampung ini. Aku benar-benar tidak mengerti atas apa yang terjadi kemarin malam, tapi aku tidak harus memikirkannya secara terus-menerus. Hidup di perkampungan memang sangat wajar mengalami hal yang seperti ini, sehingga aku tidak terlalu ambil pusing dan berharap itu hanya sesosok demit yang lewat ke kontrakan dan hanya terjadi di malam kemarin saja. Aku pun mulai membersihkan diriku lagi, namun kali ini ada sesuatu yang aneh ketika aku masuk ke kamar mandi. Air yang keluar dari keran nampak berbau.
bahkan baunya aneh, seperti bau nanah, dan hal itu membuatku sedikit agak mual. Air yang seharusnya jernih karena berasal dari pegunungan, tiba-tiba berwarna sedikit kuning. Dan hal itu tentu saja membuatku langsung mematikan keran dan hanya mandi dengan air yang sudah ada di dalam bak. Ketika keluar dari kamar mandi, aku akhirnya keluar, lalu bertanya kepada rumah yang ada di dekat kontrakanku. "Teh, punten, kalau air memang kotor dan bau ya?" Tanyaku yang bertanya tentang air yang keluar dari kamar mandi. Orang yang aku ajak bicara itu langsung mengerutkan dahi. Tidak lama dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Enggak, Teh. Udah biasanya juga jernih. Itu si ibu lagi nyuci di belakang," katanya sambil menunjuk ke dalam rumah. Hal itu tentu saja membuatku terdiam. Bagaimana tidak, air yang kami pakai itu berasal dari sumber yang sama. Sehingga kalau air yang dia pakai itu jernih, maka air di kontrakanku seharusnya jernih dan rasanya aneh apabila hanya kontrakanku itu berbau dan kotor. Rasa penasaranku seketika muncul, sehingga aku langsung meminta izin untuk mengecek kamar mandinya. Benar saja, air di kamar mandinya bersih, bahkan tidak berbau seperti yang aku alami tadi di dalam kamar mandi. Hal itu membuatku langsung berlari kembali ke dalam kontrakan, dan ketika aku sampai ke kamar mandi dan membuka kerannya, bersih. Air kotor dan berbau nanah yang tadi aku cium kini menghilang, dan air itu kini kembali bersih, sehingga hal tersebut membuatku sedikit merinding dengan apa yang terjadi di dalam kontrakan ini. Waktu sudah berlalu, tidak terasa sekarang sudah sore. Ketika tengah hari Dimas telepon, dia langsung meminta maaf karena beberapa hari ini dia sibuk sehingga tidak sempat membalas teleponku. Di sana aku langsung bertanya tentang wanita yang mengangkat teleponnya. Entah mengapa Dimas mendadak terdiam, suaranya mendadak berubah, dan dia mendadak kaget atas apa yang aku tanyakan. Kemarin malam itu ponselku ketinggalan di kantor, dan sepertinya yang mengangkat telepon itu adalah atasanku, jadi maaf ya." Jujur jawaban itu sedikit mencurigakan, dan ketika aku tanya lagi, aku seperti mendengar suara berisik dari belakang. Ada dua orang yang nampak memanggilnya, aku tidak tahu siapa dia. Namun ketika aku mendengar suara yang samar itu di dalam teleponnya, Dimas tiba-tiba berkata bahwa dia ada pekerjaan, dan tanpa menunggu jawaban dariku dia langsung menutup teleponnya. Waktu kini sudah mulai berganti malam. Suasana di dalam kontrakan mendadak berbeda setelah kejadian kemarin. Aku jadi semakin takut, bahkan aku tidak membiarkan seluruh lampu di kontrakan ini padam. Malam itu aku tidur dengan lampu yang menyala. Aku juga memeluk guling yang biasa dipakai Dimas. Aku berharap ada aroma tubuhnya yang tersisa sehingga bisa membuatku sedikit tenang. Namun, baru juga aku tertidur selama beberapa menit, bau melati yang busuk itu tercium kembali. Bahkan kali ini bau yang aku cium bukan dari luar kamar, malah baunya seperti dari guling yang sedang aku peluk pada malam itu. Aku kembali membuka mataku, dan bau tersebut mendadak hilang. Lalu setelah itu bau yang tadi sempat aku cium mulai berganti dengan sebuah suara. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan yang pelan dan berirama. Hal itu tentu saja membuatku mendadak merinding pada malam ini. Suara itu bukan berasal dari pintu depan atau pintu kamar yang ada di dekatku, namun suaranya terdengar sangat dekat. Malah saking dekatnya, aku langsung melirik ke arah lemari pakaian yang ada di ujung kakiku. Kedua mataku langsung menatap lemari pakaian itu, dan benar saja, suara ketukan yang pelan itu berasal dari dalam lemari baju yang berisi bajuku dan baju Dimas. Aku langsung menarik selimut hingga seluruh tubuhku tertutup seutuhnya. Kedua mata yang terbuka aku tutup kembali, dan di sana aku benar-benar berdoa agar pagi segera datang. Aku mencoba berpikir positif dan mencoba mengalihkan pikiranku dengan berpikir bahwa itu adalah rasa takutku saja yang membuatku kini berhalusinasi. Entah berapa lama aku mendengar ketukan yang menakutkan itu, namun aku benar-benar tidak bisa tidur. Karena ketukan itu seperti sedang mengundangku untuk membukanya, dan aku benar-benar tidak mau beranjak dari kasurku hingga kokok ayam terdengar. Aku baru bisa tidur kembali ketika pagi menjelang, dan jujur saja, itu membuatku merasa lelah ketika tubuhku bangun di siang hari pada saat itu. Minggu ini adalah minggu yang paling berat. Entah apa yang terjadi dengan kontrakan ini, namun setiap malam ada saja yang mengganggu tidurku secara perlahan.
Bahkan bukan malam saja, aku merasakan gangguan tersebut. Bahkan sore hari pun aku melihat sesuatu yang aneh di dalam rumah. Seperti yang terjadi di sore ini. Ketika aku sedang meletakkan gelas di ruang depan, aku pergi ke dapur sebentar untuk mengambil makanan. Namun ketika aku kembali, gelas itu sudah ada di tempat yang berbeda, tepatnya di atas lemari yang letaknya dekat dengan jendela. Apa yang terjadi di dalam kontrakan ini selalu aku laporkan kepada Dimas, dan Dimas hanya membalasnya via SMS tanpa pernah menelponku dalam seminggu ini. Tapi di dalam pesan aku terima, dia berkata bahwa dia akan pulang, jadi aku tidak perlu khawatir lagi karena kini aku tidak akan sendirian lagi. Hal itu tentu saja membuatku senang, sehingga aku pun langsung mempersiapkan kepulangannya. Aku bahkan membeli ayam goreng untuk makan malam dan berdandan untuk menyambutnya. Aku benar-benar senang karena aku tidak akan ketakutan lagi sekarang. Tepat jam 5 sore Dimas akhirnya pulang. Wajahnya nampak lelah, namun dia tersenyum ketika melihatku sudah berdiri di depan pintu kontrakan. Aku langsung mencium tangannya dan dia langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di sana. Entah mengapa aku melihat Dimas seperti sedikit berbeda. Parfum yang dia kenakan kini mulai berganti dengan bau minyak kayu putih yang dicampur dengan pewangi pakaian yang berbeda. Aku awalnya tidak mempermasalahkan itu, sehingga aku langsung ke dapur dan mulai mempersiapkan masakan yang sudah aku masak untuknya pada malam itu. Dimas mulai memakan makanan yang aku masak, dan di sana aku mencoba bertanya tentang kabar dan pekerjaannya, dan dia menjawab seperlunya sambil berkata bahwa dia tidak bisa lama-lama di rumah karena harus kembali ke tempat kerjanya besok malam. Jujur saja ketika malam tiba aku berharap bisa melepas rindu dengannya. Aku bahkan memakai baju terbaik yang aku pakai pada malam itu. Tapi entah mengapa Dimas nampak sibuk dengan ponsel yang dia bawa. Dia duduk di luar sambil merokok dan mengetik SMS ke orang yang tidak aku ketahui. Aku mencoba untuk menemaninya di luar, namun Dimas berkata bahwa dia butuh sendiri pada malam itu. Bahkan dia berkata bahwa lebih baik aku tidur duluan karena masih banyak kerjaan yang harus dia kerjakan, sehingga dia hanya duduk di luar rumah hingga tengah malam. Aku sedikit kecewa, rasa rindu yang aku rasakan hanya dibalas dengan nada yang datar olehnya. Sehingga aku langsung pergi ke kamar dan terdiam di kasur hingga aku tertidur. Tidak ada pelukan, tidak ada rasa hangat yang aku rasakan dari Dimas. Dimas seperti menjauh dariku ketika tidur. Tepat ketika tengah malam kami berdua bangun kembali, Dimas mendapatkan telepon yang penting sehingga dia berlari keluar pada malam itu. Dia seperti mengangguk dan meminta maaf di dalam telepon. Beberapa kali matanya melirik kepada aku, dan dia seperti memelankan suaranya seperti tidak ingin ketahuan olehku pada saat itu. Aku semakin curiga, sebenarnya ada apa dengannya? Apakah dia ada main di luar sana? Apalagi aku pernah mendengar suara wanita ketika sedang menelponnya. Aku mencoba meminta penjelasan darinya, namun dia mengelak. Bahkan dia langsung mengalihkan pembicaraan dan berkata bahwa dia akan pergi lagi karena ada pekerjaan yang mendesak. Tepat di pagi harinya, Dimas benar-benar pergi kembali. Tanpa membangunkanku yang masih tertidur pulas, dia langsung berangkat dan aku baru diberitahu lewat SMS kalau dia sedang terburu-buru akibat pekerjaan yang menumpuk dan harus diselesaikan. Aku yang membaca SMS itu hanya bisa terdiam. Tidak banyak yang aku lakukan atas apa yang terjadi dengannya. Aku hanya bisa menghela nafas, mencoba untuk menenangkan diriku yang tidak karuan, dan menyibukkan diri dengan bersih-bersih kontrakan agar rasa rindu itu hilang secara perlahan. Aku kini banyak melamun di depan kontrakan. Dimas nampak berbeda sekarang, tidak seperti ketika kami masih pacaran atau ketika dia sedang bekerja di proyek dekat kontrakan. Entah berapa lama aku memikirkannya, namun secara tidak sadar waktu sudah berganti malam. Dan aku masih berada di depan kontrakan pada saat itu. Aku langsung bergegas dan berdiri kembali untuk masuk ke dalam kontrakan. Di sana aku melihat bahwa seluruh ruangan di dalam kontrakan ini gelap gulita. "Sudahlah Nurul, tenangin aja. Jangan dibawa aneh-aneh," gumamku sambil menyalakan lampu di dalam kontrakan itu satu persatu. Lampu luar, ruang depan, kamar, hingga kamar mandi aku nyalakan sekarang. Tinggal lampu dapur yang masih gelap gulita pada saat itu. Aku pun mulai berjalan dan berpikir bahwa mungkin ketika aku makan malam dan beristirahat, rindu terhadap Dimas dan semua pemikiran aneh tentang sifatnya yang berubah kini mendadak hilang.
Tapi baru saja aku ingin menyalakan lampu dapur, tiba-tiba aku mencium bau yang aneh lagi. Kali ini bukan sekedar bau melati yang layu atau nanah yang aku cium kemarin, tapi ini adalah wangi dari sesuatu yang gosong dan bau, seperti darah hewan yang aneh. Seketika perutku mendadak mual. Aku langsung menutup hidung sambil mencari sumber bau yang ada di dapur tersebut. Tepat ketika aku melihat ke arah jendela dapur yang terbuka di belakang sana, ketika aku terdiam, karena di sana ada sesuatu yang berdiri dan menatap ke arahku. Jujur saja, jantungku langsung berdetak dengan kencang pada saat itu. Bagaimana tidak, sosok yang aku lihat di sana adalah sosok dari seorang wanita yang berambut panjang, kusut, juga kotor. Sebagian rambutnya yang panjang itu menutupi wajahnya, dan sebagian wajahnya lagi terlihat jelas dari lampu pinggir kontrakan yang menyala. Dari setengah wajahnya yang aku lihat, aku bisa melihat beberapa benjolan yang bernanah. Bahkan beberapa benjolan yang aku lihat itu nampak pecah dan memperlihatkan daging busuk belatung di wajahnya yang menyeramkan itu. Dia sepertinya tahu bahwa aku melihatnya, sehingga dia menatapku dengan mulutnya yang menyeringai secara perlahan. Dia tertawa, dan suara tawanya melengking sehingga membuatku langsung menutup kedua telingaku pada saat itu. Jujur saja aku benar-benar ketakutan sekarang. Kakiku nampak lemas bahkan sangat sulit untuk aku gerakan. Aku ingin berteriak dan menjauh dari dapur, tapi sepertinya tidak bisa. Dan aku hanya terdiam dan memandanginya yang tertawa dari arah jendela pada saat itu. Entah berapa lama aku terdiam, namun sosok itu masih berada di dekat jendela dan belum menghilang. Malah dia kini mengangkat tangannya. Sebuah tangan yang busuk dan menghitam, serta terlihat luka-luka yang menganga, dengan dagingnya yang busuk terlihat jelas olehku sekarang. Dia mulai memasukkan tangannya ke arah jendela, dan kuku jarinya yang tajam kini mulai mengetuk meja yang ada di dekat jendela. Ketukan itu adalah ketukan yang aku kenal, ketukan pelan yang terdengar dari dalam lemari kemarin malam. Hal itu tentu saja membuat rasa takutku semakin memuncak, dan dengan ketakutanku yang sudah sampai di ubun-ubun, aku akhirnya berteriak, "Pergi kamu!" Teriakku dengan nada yang keras. Teriakan itu seperti memberikan dorongan kepada seluruh tubuhku yang awalnya kaku itu untuk bergerak kembali. Aku langsung membalikkan badanku dan lari sekuat tenaga dari dapur dan keluar dari kontrakan tersebut sambil berteriak. Beberapa tetangga yang mendengar teriakanku langsung keluar. Mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi padaku. Awalnya aku ingin menghampiri mereka dan menceritakan semuanya, namun ketika aku mendekat, tiba-tiba di belakang para tetangga yang ada di dekatku, kini muncul kembali sosok tersebut. Dia melayang di belakang mereka dan menyeringai kepadaku dengan senyumannya yang menyeramkan. Jujur saja aku yang panik pada saat itu hanya bisa berlari sekuat tenaga, meninggalkan kontrakan pada malam itu. Dan tujuanku satu-satunya adalah terminal, di mana di sana aku mungkin bisa mencari angkutan untuk pulang ke rumah kedua orang tuaku daripada aku harus ketakutan sepanjang malam. Setelah sampai terminal, untung saja masih ada mobil terakhir yang akan berangkat. Sebenarnya mobil itu tidak mengambil penumpang, dia malah baru akan pulang ke rumahnya yang letaknya tidak jauh dari kampungku. Aku memohon kepada sopir tersebut agar aku bisa ikut dengannya, dan setelah berbagai pertimbangan akhirnya sopir dan kenek tersebut membiarkan aku masuk dan menumpang mobil tersebut hingga sampai ke rumah. Aku sangat berterima kasih dengan kebaikan mereka berdua karena mereka mengantarkanku hingga ke depan rumah. Bahkan mereka tidak memungut bayaran sepersen pun dariku, sehingga aku benar-benar berterima kasih ketika aku sampai di rumah. Bapak dan ibu nampak kaget ketika melihat aku pulang ke rumah malam-malam. Di sana aku menangis di dalam pelukan ibu sambil menceritakan semuanya. Selain menceritakan tentang Dimas yang jarang pulang, aku juga menceritakan tentang wanita yang menerima teleponku, lalu gangguan yang aku alami selama berada di dalam kontrakan. Bapak dan ibu mulai menenangkanku. Dia berkata bahwa aku sekarang aman dan aku tidak perlu khawatir lagi akan gangguan tersebut. Yang pasti kamu sudah aman kalau di rumah. Masalah sosok yang mengganggu, juga dengan Dimas yang menurutmu berubah, Bapak besok akan panggil Mang Ujang, karena Mang Ujang mengerti hal yang seperti itu, kata Bapak sambil menenangkanku. Aku mengangguk sambil mengusap air mataku, dan di sana ibu mulai mengantarkanku untuk beristirahat di kamarku yang sudah aku tinggalkan. Aku pun akhirnya mulai beristirahat di dalam kamar, namun ketika aku memejamkan mata, sosok yang mengerikan itu masih membuatku trauma. Bahkan aku masih belum bisa tidur,
sehingga aku harus ditemani oleh ibu yang menemaniku di dalam kamar hingga pagi menjelang. Tepat di pagi hari aku terbangun karena Mang Ujang sudah datang. Bapak yang khawatir dengan keadaanku rupanya sudah menjemput Mang Ujang dari rumahnya tadi subuh, sehingga sekarang dia sudah berada di rumah. Aku yang baru bangun langsung mencuci muka. Sambil ditemani ibu, aku mulai mendekati Mang Ujang yang duduk di luar rumah bersama bapak. Mang Ujang melihatku dan tersenyum. Aku pun langsung salam kepadanya dan duduk dekat bapak. Entah mengapa tatapan Mang Ujang langsung mendadak tajam. Dia seperti setengah melotot kepada aku dan menatapku dari atas hingga ke bawah. Tidak lama kemudian dia mengambil kopi yang sudah ibu persiapkan. Lalu setelah itu dia kemudian berkata, "Ada yang menempel di anakmu, A," katanya sambil melirik ke arah bapak yang duduk di dekatnya. "Maksudnya?" tanya bapak kembali sambil melirik kepadaku pada saat itu. "Iya, dia diganggu selama ini karena ada yang sengaja ngirim biar dia ketakutan," jawab Mang Ujang sambil menyeruput kopinya lagi. Hal itu tentu saja membuatku penasaran, sehingga aku langsung bertanya kembali ke paman tentang siapa yang mengirimkan hal tersebut. "Siapa yang ngirim, Mang?" tanyaku dengan nada yang penasaran. Mang Ujang hanya menghela nafasnya, lalu tidak lama dia berkata kembali, "Orang yang ingin menghancurkan rumah tanggamu," jawabnya dengan nada yang singkat. Dia mengambil kopinya lagi, lalu tidak lama dia meminumnya hingga habis sebelum dia berkata kembali padaku, "Suamimu itu kini sudah dipegang oleh orang lain, Neng, dan dia kini sedang berusaha agar dirinya betah dan lupa jalan pulang. Nah, di satu sisi, dia mengirimkan hal-hal yang menyeramkan itu kepadamu agar kamu tidak betah dan suamimu akan perlahan-lahan menjauhimu dengan teror yang terjadi kepadamu sekarang." Bapak yang ada di sebelahku langsung memukul dinding rumah dengan nada yang pelan. "Mang, kamu bisa menghilangkan teror itu kan? Kurang ajar pisan orang itu, sampai melet suami orang," katanya dengan nada yang sedikit marah. Mang Ujang hanya menatap bapak secara perlahan, lalu dia menatapku kembali sambil berkata, "Kalau teror itu bisa, tapi kalau pelet itu rasanya agak sulit, kecuali kalau si Neng Nurul mendatangi suaminya dan menempelkan benda ini kepadanya," katanya sambil mengeluarkan sebuah benda berbentuk batu berwarna hijau tua yang berkilau ketika cahaya matahari menyinarinya. Sambil menatap ke arahku, Mang Ujang kembali berkata, "Mang akan mencoba merapalkan beberapa mantra, dan setelah selesai, Neng mau tidak mau harus mencari suami Neng. Dekati dia dan tempelkan ini di dadanya, maka peletnya akan menghilang dan dia akan langsung sadar akan hal tersebut." "Tapi," lanjut Mang Jajang, "keputusannya ada di tangan Neng. Kalau Neng gak kuat karena ternyata setelah pelet itu hilang dan dia masih memilih wanita itu, maka ceraikanlah dia dan Neng harus kembali pulang ke rumah ini tanpa ada hal yang harus Neng sesali." Aku terdiam mendengar hal tersebut. Rasa takut, khawatir, marah kini berkumpul dan tercampur di kepalaku. Rasa sayang kepadanya membuatku terdiam. Aku mungkin tidak bisa mengembalikan dia sepenuhnya, namun aku juga tidak bisa diam begitu saja. Sehingga aku harus menyusulnya, mencarinya, menghilangkan peletnya dengan harapan Dimas akan kembali lagi kepadaku dan membawaku pergi dari kontrakan itu agar bisa terus bersamanya. Aku kembali menatap mereka dan dengan sebuah anggukan kecil, aku kemudian berkata, "Aku akan mencari dia, Mang, karena aku lebih baik berusaha daripada hanya diam di rumah tanpa ada kepastian yang jelas tentang Dimas di luar sana." Keesokan harinya aku mulai mencari petunjuk tentang Dimas. Hal yang pertama aku datangi adalah teman-teman Dimas yang masih mengerjakan proyek tower dekat kontrakan. Aku mencari alamat kantor Dimas di kota Bandung, dan setelah mengetahui alamatnya, aku langsung pergi meninggalkan kampung dan berangkat ke kota Bandung pada saat itu. Aku tidak memberitahu kepada teman-temannya atas apa yang terjadi, namun aku hanya berkata bahwa pihak perusahaan Dimas memanggilku dan aku harus datang ke tempat tersebut. Butuh waktu beberapa jam agar aku bisa sampai ke tempat dia bekerja. Di dalam kantornya aku meminta alamat Dimas kepada mereka. Awalnya mereka tidak memberikanku alamat lengkap tempat tinggalnya, hingga aku mau tidak mau harus jujur bahwa aku adalah istrinya yang dia nikahi ketika dia kerja di sekitar kampungku. Hal itu tentu saja membuat mereka kebingungan, dan nampaknya mereka tahu kenapa aku meminta alamatnya. Mereka hanya berkata bahwa mereka tidak mau ikut campur dengan urusan rumah tangga kami, dan pihak perusahaan tidak mau dituntut
atas alasan apapun jika ada sesuatu yang berimbas kepada perusahaan tempat Dimas bekerja. Berbekal alamat yang aku dapatkan dari pihak perusahaan, akhirnya aku sampai di sebuah komplek perumahan yang cukup bagus di daerah Antapani. Perumahan itu jauh lebih bagus dari kontrakan yang aku tempati, bahkan lebih bagus dari rumah-rumah yang ada di kampung. Setelah bertanya ke sana kemari, aku akhirnya sampai di sebuah rumah yang agak besar, dengan pagar beton yang menutupi seluruh rumahnya. Jujur saja aku ragu, aku hanya anak kampung yang polos dan ingin mencari tahu tentang keberadaan suamiku sendiri. Namun tepat ketika aku berpikir seperti itu, tiba-tiba aku melihat bahwa pagar yang tertutup itu terbuka, dan di sana aku melihat Dimas keluar dari rumah itu dengan baju kerjanya. Lalu tidak lama kemudian seorang wanita keluar dari dalam rumah. Wanita itu adalah wanita yang cantik. Dia berkata sesuatu kepada Dimas, dan seketika aku ingat bahwa suaranya sangat mirip dengan suara yang aku dengar ketika berada di dalam telepon yang aku angkat ketika sedang menghubungi Dimas. Emosiku langsung meledak. Rasa sakit, marah dan kecewa bercampur menjadi satu. Aku langsung menyeberang jalan dan langsung menghampiri mereka berdua dengan emosiku yang tidak tertahankan. Aku langsung melabrak Dimas pada saat itu juga, dan Dimas seperti tidak percaya karena aku bisa berada di sana pada saat itu. Tapi secara tiba-tiba wanita itu langsung maju. Dia mendorong mundur Dimas sambil melipat tangannya. "Oh, ini jadi orang yang merebut suamiku ketika sedang bekerja," katanya dengan nada yang sedikit keras. "Maksudnya?" Aku menjelaskan siapa istri Dimas dan siapa yang sedang dia selingkuhi. Namun wanita itu malah kembali bercerita bahwa dia adalah istrinya dan aku adalah orang yang Dimas selingkuhi. Terjadi perdebatan di antara kita berdua dan Dimas hanya bisa diam melihat pertengkaran itu. Wanita itu membenarkan bahwa dia yang mengirimkan aku hal-hal yang mengerikan itu kepadaku. Dia melakukan itu karena aku sudah membawa dia untuk tinggal di sana, sehingga dia melakukan sesuatu dengan cara yang gelap agar Dimas kembali kepadanya. Perdebatan semakin panas dan di saat itulah tiba-tiba sesuatu terjadi. Ada seorang anak kecil yang melihat pertengkaran kami. Seorang anak kecil dengan memakai baju sekolah dasar yang secara perlahan mendekat ke arah kami yang sedang bertengkar. Di sana wanita itu berkata dengan nada yang menekan. Aku bisa melihat bahwa dia sedikit menangis sambil berkata, "Perlu kamu tahu, aku adalah istri sah dari Dimas. Bahkan kami sudah menikah hampir 7 tahun. Dan ini adalah anak kami. Anak yang beberapa bulan yang lalu sering memanggil ayahnya karena dia tidak pulang-pulang karena tinggal denganmu yang merupakan selingkuhannya. Aku melakukan hal yang gelap kepadamu agar Dimas kembali. Karena ada anak yang membutuhkan ayahnya agar dia tidak selalu berada jauh darinya," katanya sambil menangis kepadaku. Apa yang dia katakan membuatku langsung menghentikan perdebatan itu. Aku benar-benar tidak menyangka. Aku yang awalnya menyangka bahwa wanita itu adalah selingkuhannya, ternyata terbalik, dan hal itu membuatku menangis sejadi-jadinya di sana. Aku merasa kotor, aku merasa hina, kami merasa menjadi korban, dan semua hal yang dia lakukan termasuk dengan teror yang aku alami, hanya karena dia ingin Dimas kembali kepadanya. Aku melirik ke arah Dimas, dan dia masih diam membisu. Aku langsung menghapus air mataku. Aku berdiri dengan tegak dan berkata kepada wanita itu dengan sedikit berteriak, "Ambil," kataku dengan nada yang keras. "Ambil suamimu itu. Aku tidak butuh laki-laki pembohong seperti dia. Aku tidak tahu kalau dia sudah punya istri. Dan aku akan meminta cerai kepadanya agar dia kembali kepadamu." Aku menatap Dimas untuk terakhir kalinya. Dan tidak lama kemudian, aku membalikan badanku, meninggalkan rumah itu dan menahan rasa sedihku sepanjang jalan. Hingga akhirnya, aku menangis dengan sangat keras ketika aku sampai ke rumah. Jujur saja, setelah peristiwa itu aku menjadi malu hidup di kampung. Cerita tentang Dimas seketika menyebar, dan aku tidak tahu siapa yang menyebarkannya. Karena itulah, aku memutuskan untuk merantau kembali ke Bandung. Aku bekerja serabutan di kota ini dan menyewa kamar kos kecil untuk tempatku tinggal. Aku mencoba mengubur masa laluku, mengubur nama Dimas, dan mencoba untuk melupakan teror yang terjadi di kontrakan itu dengan mencari kehidupan yang baru di kota ini sendirian. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap
di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.